Shalom, Shalom. Sama-sama kita mau bangkit berdiri di sore hari ini. Kasih salam kanan kiri bukan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Kita angkat pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus di sore hari ini. Kita percaya Allah yang luar biasa telah mengasihi setiap kita di tempat ini. Kita memuji namanya. Come on, let's go. Sama-sama boleh kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama boleh kita katakan, kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, Raja Yesus. Mari mau sembah Tuhan Yesus di sore hari ini, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Come on, guys. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku katakan Yesus Tuhan. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit. Come on, bukan guys. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, come on, bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Raja bagi setiap kami. Haleluya. Sama-sama yang bersuka cita di sore hari ini, kita kasih kemuliaan belia bagi nama Tuhan Yesus Kristus, yang merasa bahwa tahun ini adalah tahun pembebasan, tahun kemenangan bagi setiap kita di tempat ini. Sama-sama kita mau bersuka cita bagi Tuhan Yesus Kristus.
kala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu bebaskan kau. Sama-sama benar guys, kita mengangkat pujian kita. Saudara, dengarkanlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu bebaskan kau. Semua benar guys, katakan pujian ini. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatkan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Semua orang, tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu bebaskan kau. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatkan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatkan bersoraklah, sebab tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatkan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Satu pujian lagi bagi nama Tuhan Yesus, sebab kasih nyata berkesudahan bagi setiap kita di tempat ini. Amin. Kita percaya kasih Allah menyertai setiap kita sepanjang 2026. Kasihnya nyata bagi setiap kita di tempat ini. Kemauan Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi. Come on Buan Argas, angkat suaramu. Dengan sukacitaku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacitaku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita dudukkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan cukup bagi setiap kita. Sebab di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan jadi sempurna, amin, dalam hidup kita. Mari kita naikkan setiap syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati, kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan buat hari-hari yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Makasih Tuhan buat masa depan yang terindah, rencana yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami ada karena kasih, kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Maka hari ini kami mau datang kembali Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk mengatakan kasih-Mu lebih dari cukup Tuhan. Kasih-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Kasih-Mu lebih dari segalanya dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, biar setiap pujian penyembahan kami hari ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kami kesayangan-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Kasih anugerah-Mu yang menghidupkanku. Kau korbankan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kau curahkan darah-Mu untuk menghidupkanku. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang ku ingini dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sekali lagi nyatakan kasih karunia. Kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Kasih anugerah-Mu yang menghidupkanku. Kau korbankan hidupmu. Kau korbankan hidup hanya untuk tebus setiap kita, untuk tebus dosaku. Kau curahkan darah
buat Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan iman katakan, kasih karunia-Mu Tuhan. Kasih karunia, selamatkan kami, selamatkan aku. Amin. Kasih anugerah-Mu yang menghidupkanku. Kau korbankan hidupku untuk tebus dosaku, tebus dosaku. Kau curahkan darah-Mu. Kasih untuk menghidupkanku. Ayo katakan Yesus, Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang kuingini dalam dunia ini. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang kuingini dalam dunia ini. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang kuingini dalam dunia ini. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kasih Tuhan Yesus, kasih. Engkau lebih dari cukup. Katakan Kau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang kuingini dalam dunia ini. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang kuingini dalam dunia ini. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari cukup. Nyatakan Dia yang terutama. Dia yang harus jadi prioritas hidupmu. Come on. Hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang kuingini dalam dunia ini. Biar kita teriak buat Tuhan, haleluya. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau
Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan kami jadi umat pilihan-Mu. Bersyukur Tuhan kami telah terima kasih yang besar. Jadikan kami kesukaan-Mu Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan. Bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur, katakan bersama. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kau segalanya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin bagi kami. Katakan bersama sekali lagi. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku
Tuhan. Kaulah Tuhan Yesus, Allah kami, Yesus Kristus, yang menjadi tempat pertama di hati kami, yang menjadi tempat pertama di dalam hidup kami, yang jadi prioritas hidup kami, yang memegang masa depan kami, yang memegang setiap rencana kami. Kami bersyukur Tuhan, janji-Mu ya dan amin, seindah pelangi, bagai bintang yang bersinar. Kasih-Mu Tuhan Yesus menerangi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas momen yang indah kami boleh menyembah muji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama yang diberkati Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk sobat-sobat Wonders, puji nama Tuhan. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala yang terkasih, Ibu Pendeta Darnete Pariaji. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Mendengarkan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Alkitab memberi kita beberapa cara untuk mendengarkan pesan Tuhan dan memastikan bahwa kita benar-benar mendengar firman-Nya. Jangan meremehkan kekuatan bisikan Tuhan, sebab jawaban dari Tuhan akan selaras dengan kitab suci dan membawa kita bertumbuh dalam iman, dalam kedamaian. Roh Kudus membimbing dan menuntun kita kepada Kristus, mengarahkan juga memampukan kita untuk dapat melakukan sesuatu seturut dengan firman Tuhan. Alkitab adalah panduan agar hidup sesuai dengan tujuan dan rencananya Tuhan Yesus. Membaca Alkitab akan mengubahkan perspektif kita dalam melihat sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan dapat berbicara melalui mimpi, tetapi pelajari dahulu apakah selaras dengan Alkitab dan diskusikan dengan orang yang sudah teguh imannya. Dan Tuhan Yesus sesungguhnya banyak berbicara kepada kita, sering berbicara kepada kita, tapi karena kita kadang-kadang terfokus pada pikiran kita sendiri, pikiran kita yang dominan, kehendak kita yang dominan, maka suara Tuhan atau kehendak Tuhan atau bisikan Tuhan Yesus itu tidak terdengar oleh kita tidak ikuti. Untuk itu makanya kita harus menaklukkan segala pikiran kita kepada pikiran Kristus. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara kekekalannya, saudara sekalian. Puji nama Tuhan, video selengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darnete Pariaji dapat sobat-sobat Muda Wonders saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saya akan bacakan suara Gembala Sidang terkasih Ibu Pendeta Darnete Pariaji untuk hari ini dengan tema rencana dan kasih Allah bagi kita. Doa pembukaan Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa mengakhiri tahun 2025 dan masuk tahun yang baru, tahun 2026. Doa kami agar kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan tidak celaka. Diberkati pekerjaan dan usaha kami, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, tidak resesi. Apa yang kami perlukan Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Berumah di bumi, berumah di sorga. Hidup di bumi ini seperti di sorga. Agar semua jemaat Tiberias diperlukan pesta di sorga. Agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roma kedua, rencana dan kasih Allah bagi kita. Yang pertama, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 3-5. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Hari-hari kita ke depan sudah tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Mazmur 139 ayat 13-16. Kita harus selalu memikirkan janji dan rencana Tuhan, karena kita hidup di dunia ini karena rencana Tuhan atas kita. Bagian kita terus percaya dan menjadi pelaku firman-Nya. Yang kedua, Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kata turut bekerja artinya Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Apapun kondisi kita, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tetaplah percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita dan telah merencanakan segala sesuatu dengan baik untuk kita. Tidak ada satupun yang berhak untuk menentukan hidupnya sendiri, karena yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan. Jalani hidup bersama Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Yang ketiga, tidak ada yang kebetulan karena semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Matius 10 ayat 29-31. Jika kita memahami tidak ada yang kebetulan dan semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan, maka tugas kita dalam menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi mengasihi jiwa-jiwa itu juga melayani Tuhan.
Dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari kita melayani Tuhan agar kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Sehingga banyak orang diselamatkan dan percayalah semua yang terjadi ada di dalam rencana Tuhan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuh dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, meniro jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Mari setiap kita hari ini memilih bagian terbaik. Duduk diam di kakinya Tuhan, dengar suaranya. Mari kita bawa hati kita, bawa pikiran telinga kita untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur penyertaan Tuhan tetap sama dulu, sekarang sampai selamanya. Jika Engkau Tuhan Yesus yang sudah menyertai langkah kami di tahun 2025, Kau juga Tuhan Yesus yang sama yang akan menyertai kami di dalam tahun 2026 ini Tuhan. Apapun yang hari ini Tuhan Yesus kami butuhkan, kami percaya Tuhan yang cukupi. Apapun yang menjadi doa kami hari ini Tuhan, kami percaya kami serahkan semuanya di kakinya Tuhan. Bahwa masa depan kami, pengharapan kami ada bersama Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan Yesus yang kami andalkan dalam hidup kami. Hari kami dengar firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu yang menguatkan setiap kami, iman setiap kami dikuatkan, hidup kami dimerdekakan. Maka kami serahkan setiap hati kami Tuhan Yesus Kristus untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Yang akan berakar, bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sekali lagi nyatakan Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali lagi aku ada Tuhan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Angkat tangan menyatakan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kita berikan tepuk tangan berikan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Katakan Tuhan.
Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Kita bangkit berdiri, nyatakan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada Tuhan, ku ada hari. Sambut kemuliaan firman Tuhan. Di bawah kasih bawah berdaya semi siskakan. Dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sekali lagi nyatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kita beri tepuk tangan saudara-saudara yang kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih kami ada sampai hari ini karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami percaya 2026 kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka berkati semua anak-anakmu yang terus setia datang cari Tuhan, tidak pernah akan dikecewakan. Setiap kami yang cari kerajaan surga dan kebenaran, semua ditambahkan. Sepanjang 2026 biar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Kami terus hidup melekat kepada Tuhan. Kami mau terus mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Maka itulah orang-orang yang hidup berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Maka berkati semua anak-anakmu yang hadir, yang datang, juga yang tersambung dalam live streaming. Tuhan beri sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Urapi lebih berhamba kesampaikan firman-Mu, biar firman Tuhan yang disampaikan isi hati Tuhan, menguatkan, memulihkan, dan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Selamat sore. Ada shalom buat Dargas. Ada shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa ya, saya doa semua sehat, semua dalam keadaan yang baik, semua dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Juga menyapa setiap jemaat Tuhan yang tersambung di dalam live streaming. Shalom, selamat beribadah, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan di tahun yang baru ini, yaitu di tanggal 3 Januari 2026 atau hari yang ketiga di 2026. Tema khotbah hari ini adalah melangkah dengan iman di tahun baru. Sekali lagi tema khotbah hari ini adalah melangkah dengan iman di tahun baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat 7, satu ayat kita baca. Sebelum kita baca, boleh tengok kiri kanannya, kasih salam, kasih senyum, katakan selamat tahun baru. Bilang Tuhan Yesus memberkatimu. Ayo. Ya, kiri kanannya bilang, ya jangan malu-malu lagi, udah 2026 harus penuh kasih. Bilang, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkatimu. Minimal 3 orang. Ah, lo ya kan, minimal 3 orang. Gimana nih Pak ya? Minimal 3 orang. Ayo, salam ya. Ya, ayo kasih senyum, bilang selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkatimu. Ya,
Mari sama-sama kita baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama, sudah di sana. 3, 2, 1, ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin. Slide selanjutnya. Iman adalah keputusan untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan, bukan pada kekuatan sendiri. Sekali lagi, iman adalah keputusan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bilang sama saya, aku mau bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, sepanjang 2026, kalau setiap teman-teman bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkati berhasil. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Bukan lagi dengan kekuatan kita lagi, bukan lagi dengan kepintaran, kepandaian, kecerdasan, ya, bukan lagi dengan hal-hal apa ya yang sifatnya sementara, tapi 2026 kita melangkah dengan iman. Artinya bergantung sepenuh-penuhnya. Kalau bahasa Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Paryaji selalu mengatakan, ya, dalam setiap ibadahnya, ayo anak-anak Tuhan, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Bilang sama saya, aku mau hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Katakan amin. Artinya apa? Engkau bergantung sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Ya, menggantungkan ya harapanmu, masa depanmu, cita-citamu, ya apa yang kau inginkan. Ya, semuanya serahkan kepada Tuhan. Ya, karena 2026 kita belum tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Ini baru hari yang ketiga. Ya, tetapi kalau engkau memulai ya di hari ketiga ini dengan apa? Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, hidup kita bukan karena melihat, ya, tetapi apa? Ya, kehidupan orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya, hidup kita karena percaya. Walau belum melihat, kita belum melihat 2026 secara utuh, secara menyeluruh, bahkan kita belum melangkah terlalu jauh, kita baru hanya melangkah di hari ketiga. Tapi ingat, kalau kita sudah ada di hari ketiga di 2026, itu semua karena penyertaan Tuhan, itu semua karena engkau melangkah bersama dengan Tuhan, dengan iman percayamu. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Slide selanjutnya lagi, belajar dari firman Tuhan. Di tahun baru ini, kita diingatkan akan pentingnya apa? Yang pertama, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Bilang sama saya, aku mau percaya kepada pemeliharaan Tuhan sepenuhnya. Katakan amin. Kita buka ayatnya, Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Jadi di tahun yang baru ini, ya, kita melangkah dengan iman. Artinya apa? Kita mau percaya kepada pemeliharaan Tuhan sepenuhnya. Ya, kalau 2025 kita setengah-setengah percaya sama Tuhan, kita ragu-ragu, masih ada takut, masih ada bimbang, kira-kira saya berhasil nggak ya, kira-kira studi saya berhasil nggak ya, kuliah saya berhasil nggak ya, kira-kira saya punya masa depan yang indah nggak ya, kira-kira saya bisa sukses nggak ya. 2026 jangan lagi ada keraguan, ya, melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan, dengan iman, percaya kepada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita baca Mazmur 23 ayat 1, 3, 2, 1, ya, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Artinya seorang gembala apa? Yang tugasnya menuntun, memimpin, membimbing. Ya, saudara dan saya adalah apa? Anak-anaknya, kita adalah domba-dombanya. Ya, makanya kita apa? Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Coba kita buka lagi, Mazmur 55 ayat 23. Yuk, Mazmur 55 ayat 23. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Katakan amin. Jadi 2026 serahkan semua, ya, kekhawatiranmu. Apa sih yang kau khawatirkan? Masa mudamu, masa depanmu, studimu, pekerjaanmu, ya, keluargamu, cita-citamu, apa yang saudara sedang khawatirkan, apa di 2026 ini, ya, serahkan semua kepada Dia. Karena Dia yang memelihara hidup saudara dan saya sampai hari ini. Bahkan bukan untuk sampai hari ini aja, tapi untuk selama-lamanya. Katakan amin. Slide selanjutnya lagi, kita lihat setiap langkah iman adalah bukti bahwa kita percaya pada Tuhan yang memegang kendali. Kalau kita benar percaya sama Tuhan sepenuh-penuhnya, kalau kita benar-benar punya iman, ya, yang besar, punya iman sepenuh-penuhnya kepada Tuhan, artinya apa? Ya, kita harus mempercayai Dia, bahwa Dia yang akan memegang kendali hidup kita. Ya, apapun yang akan terjadi di 2026, sepanjang 2026 ini,
yang aku percaya, yang aku tahu, yang aku yakin Tuhan yang pegang kendali hidupku. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lihat lagi, Tuhan yang telah memelihara kita di masa lalu akan tetap setia menyertai di masa depan. Bilang sama saya, Tuhan yang telah memelihara hidupku di masa lalu, Tuhan juga yang setia menyertai hidupku di masa depan. Katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ya, dia sudah menuntun saudara saya melewati 2025, masuk di 2026 di hari ketiga. Ya, itu semua karena apa? Ya, penyertaannya, dia punya rencana. Bahkan kita belum ada di 2026, dia sudah ada di sini. Ya, dia sudah ada dari awal sampai pada akhirnya. Berarti dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia sudah tahu apa yang menjadi rencananya dalam hidup saudara saya. Ya, dia punya rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera. Bilang sama saya, aku percaya Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah atas hidup saya sepanjang 2026. Katakan amin. Slide selanjutnya lagi. Pemeliharaan Tuhan adalah bukti bahwa kasih-Nya tidak pernah gagal. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan, ya, tepat pada waktunya. Dia menyediakan, ya, apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Jadi jangan pernah takut. Ya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau yang percaya bahwa Dia setia sepanjang tahun 2026. Boleh beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari di tahun yang baru ini, kita diingatkan apa? Untuk berjalan dalam ketaatan. Bilang sama saya, aku mau berjalan dalam ketaatan. Katakan amin. Kita buka Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama 3, 2, 1, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, Mazmur mengingatkan kita apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi 2026 kita diingatkan untuk apa? Jangan kita berjalan, ya, di dalam apa? Di dalam dunia ini, saudara. Ya, artinya apa? Jangan kita mengikuti apa kata dunia. Jangan kita berjalan mengikuti apa kata orang, apa kata prediksi dunia, prediksi orang. Yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, karena kita punya Tuhan yang pasti. Bilang sama saya, pasti. Ya, Dia pasti memberkati hidup kita, Dia pasti menuntun, menyertai langkah hidup kita. Makanya apa? Dibutuhkan ketaatan. Ya, kalau kita mau melihat hidup kita, ya, dipelihara Tuhan, ya, kita juga mau harus apa? Mau harus tunduk, ya, kepada kehendak-Nya. Kita harus taat kepada perintah-Nya. Enggak boleh lagi kita hidup asal-asalan seperti 2025. Kalau 2025 kita hidup asal-asalan, seringkali kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri, keinginan saya sendiri. 2026 kita harus berubah. Kita nggak mau sama lagi seperti 2025. Aku mau lebih taat lagi.
Aku mau lebih apa? Tunduk lagi kepada Tuhan. Aku mau lebih apa? Lebih mengasihi Tuhan lagi dengan segenap hatiku. Katakan amin. Yakobus 1 ayat 22. Kita baca sama-sama 3, 2, 1, ya. Tetapi katakan amin dulu. Firman Tuhan yang mengingatkan. Jadi 2026 ketika setiap kali kita diingatkan lewat firman, kita nggak boleh kesinggung lagi. Kita nggak boleh baperan lagi. Karena firman Tuhan mau hidupmu diubahkan. Katakan amin. Firman Tuhan menuntun saudara dan saya. Jangan lagi jadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang dengar firman kesinggungan. Ya, dan baperan. Itu hanya berlaku di 2025. Tapi 2026 kita anak-anak Allah yang hidupnya mau berbahagia. Coba yang mau hidupnya berbahagia sepanjang tahun ini. Ya. Makanya Ibu Gembala katakan di Natal GBK dia berpesan, ya, kunci orang yang hidup berbahagia adalah orang yang mau mendengar firman, merenungkan firman siang dan malam dan menjadi pelaku firman. Ya, kunci orang yang berbahagia apa? Yang pertama, orang yang mau mendengar firman. Yang kedua, orang yang merenungkan firman siang dan malam. Dan yang ketiga, orang yang melakukan firman. Makanya kalau 2026 kita selalu mendengar firman, kita merenungkan firman, dan kita jadi pelaku firman, maka apa? Maka setiap hidup kita dijamin oleh kerajaan surga. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi hari ini ayo, ya jangan lagi kita ya hanya dengar firman tapi nggak mau melakukan. Kita ditegur lewat firman, kita kesinggung, kita marah, kita nggak terima, kita hanya mau dengar firman Tuhan yang enak-enak saja, yang mengenakan telinga kita. Hati-hati ya, 2026 kita semua harus berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Slide selanjutnya lagi. Di tahun yang baru, ketaatan kepada firman Tuhan adalah kunci keberhasilan. Ya, bilang sama saya, di tahun 2026, kalau aku hidup taat kepada firman Tuhan, maka aku akan melihat hidupku diberkati Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi kuncinya ayo taat, taat. Taat itu apa sih? Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kalau Dia mau kita lebih dekat sama Tuhan, ya, ayo kita lakukan. Makanya kalau teman-teman ya melihat, kalau kenapa hidup ini kok masih ada masalah, masih ada tantangan, artinya itu Tuhan mau kita semakin dekat sama Dia. Karena Tuhan tahu manusia nggak bisa beresin masalahnya sendiri. Ya, sehebat apapun kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Tuhan tahu, makanya dikasih masalah supaya apa? Kita ngandelin Dia. Hari ini ada masalah, tantangan, pergumulan, supaya apa? Kita dekat sama Dia. Jangan lagi bandel, jangan lagi keras kepala, jangan lagi keraskan hatimu. Jangan lagi engkau berjalan, melangkah sesuai dengan keinginanmu sendiri. Nanti kalau udah gagal, baru cari Tuhan. Kan gak mau kayak begitu. Udah sakit-sakitan, baru cari Tuhan. Udah dikecewain orang, disakitin orang, ditipu orang, dihianatin orang, dilukai orang, difitnah, baru cari Tuhan, sungguh-sungguh baru mendekat. Padahal Tuhan udah ngingatkan, ya, mari ayo, ya, 2026 ini, milikilah ketaatan kepada firman Tuhan. Supaya apa? Hidup kita diberkati. Coba slide selanjutnya kita lihat lagi tadi, ya. Ketaatan membuka pintu berkat Tuhan dalam hidup kita. Makin kita taat, ya, makin apa? Kita melihat pintu-pintu berkat itu dibukakan dalam hidup kita. Ya, lihat Abraham, ya, Abraham Tuhan suruh pergi, Abraham taat. Abraham disuruh nunggu janji Tuhan, Abraham taat. Bahkan Abraham sudah terima janjinya Tuhan selama berapa puluh tahun, saudara. Dia menantikan yang daripada Tuhan, dia terima, tapi Tuhan bilang apa? Serahkan anakmu. Ya, untuk apa? Menjadi korban bakaran, bawa ke atas bukit. Abraham taat. Tapi lihat saudara, Tuhan kan gak sampai apa? Gak sampai tega. Tuhan cuma mau lihat ketaatan Abraham. Akhirnya apa? Tuhan bilang ganti, jangan anakmu yang dipersembahkan, tapi ganti sama korban yang lain. Ya, korban binatang. Ya, Tuhan gak sampai setega itu, tapi Tuhan cuma mau kita taat. Tuhan bisa aja jawab doa kita cepat, bisa.
Buat Tuhan tuh mudah, gampang. Tapi Tuhan lebih mementingkan ketaatan kita. Makin cepat kita taat, makin cepat masalah kita beres. Makin cepat kita taat, makin cepat kita terima mujizat. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Jadi jangan bandel lagi, jangan kesinggung lagi, dikasih tahu firman, ngeyel. Dikasih tahu firman, gak suka, maunya yang enak-enak aja. Maunya mendengarkan telinga saja yang menyenangkan hati kita. Tapi kalau yang sifatnya teguran, yang sifatnya untuk apa? Ya, untuk mendidik kita, membangun kita, kita cenderung menolak. Ya, padahal Tuhan setiap hari udah ketuk pintu hatimu. Hayo, buka hatimu, jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu. Ya, apalagi ini udah 2026, tahun yang baru, ada kesempatan yang baru buat kita. Untuk kita hidupnya berubah. Setiap manusia mau hidupnya lebih baik lagi. Katakan amin. Ya, setiap teman-teman punya resolusi lah. Ya, masuk 1 Januari 2026 pasti ada resolusi, ada pencapaian. 2006 saya mau ini, saya mau lebih baik lagi, saya mau lebih takut Tuhan, saya mau lebih dekat sama Tuhan lagi, saya mau tinggalkan yang lalu. Enggak ada 2026 yang punya pengharapannya apa? Saya mau lebih buruk daripada 2025, saya mau lebih lagi bandel lebih daripada 2000. Enggak ada. Itu hanya orang-orang yang aneh. Orang-orang yang bebel, orang-orang yang bandel. Ya, tapi kan kita enggak seperti itu. Kita anak-anak Allah. Kita anak-anak Tuhan yang benar-benar kita mengasihi Tuhan. Dengan apa? Kita taat kepada firman-Nya. Kita lihat lagi ya. Ketaatan bukan hanya tentang tindakan kita, tapi juga tentang hati yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Ya, kalau teman-teman berkata saya mau 2026 mau hidup taat kepada Tuhan, maka harus disertai dengan apa? Kita harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah, kerajaan sorga, dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Cari kerajaan sorga, cari Tuhan. Ya, sesibuk-sibuknya kita. Ya, sewaktu kita kan setiap hari dikasih waktu sama Tuhan tuh luar biasa. Banyak kita dikasih waktu sama Tuhan. Ya, paling kita kerja berapa jam sih? Mungkin dari jam 8 sampai jam 5. Ya, kalau kuliah dari jam berapa sih? Mungkin dari pagi sampai sore. Ya, setelah itu kan kita banyak waktu. Ya, masa ya nggak ada waktu sedikit pun buat Tuhan? Alasannya sibuk. Kadang kalau udah sampai rumah malam, ya kita udah capek. Tapi kalau nonton Korea bisa itu, nonton yang seri, web series ya kan, yang itu tuh bisa loh. Enggak, waduh, bahkan semalam suntuk bisa. Ya, kan itu nggak mau, itu di 2025. 2026 kan nggak begitu. Katakan amin dulu. Iya, kita mau ganti dong, jangan terlalu banyaknya untuk apa yang sifatnya sementara. Tapi kita mau apa? Ya, kita mau banyakkan, luangkan waktu kita untuk yang sifatnya kekal. Ada amin? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, ya, pasti Roh Kudus bantu. Ya, contohnya apa sih yang sederhana? Ayo mulai baca firman. Ini kan baru hari ketiga kan? Ayo baca dari Kejadian. Ya, baca dari handphonemu ada aplikasi Alkitab. Ya, kalau engkau males ya buka Alkitab yang tulisannya kecil-kecil, baca ya. Kau punya gadget kan bagus-bagus ya, canggih-canggih. Ayo buat baca Alkitab. Ada waktu senggang dikit, baca, dicicil aja, dicicil. Ya, sama kayak engkau misalkan ngerjain tugas. Kalau langsung dalam satu malam, sistem kebut satu malam, ya SKS, ya pasti berat. Saya tanya, betul apa betul? Tapi kalau dicicil pelan-pelan, tahu nggak berasa, 31 Desember dari Kejadian sampai Wahyu udah selesai. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, harus dimulai, harus mau saling ngingetin. Kalau enggak teman-teman bikin grup baca Alkitab 2026. Wih mantap, ya kan? Bikin grup, kau invite sebanyak-banyaknya. Teman-teman aja yang biasa ngumpul, yang biasa kau hangout bareng. Ya jangan cuma yang senang-senangnya aja, ya. Jangan ya grup main futsal ya, atau enggak grup main pedal ya, atau grup ya hura-hura, ya jangan gitu doang. Tapi grup baca Alkitab. Nah, mantep kan? 2026. Ya, saya percaya pasti hidupmu, masa mudamu, masa depanmu diberkati Tuhan berlimpah, ya. Slide selanjutnya lagi, yuk. Ketaatan kepada Tuhan adalah jalan menuju berkat sejati. Sekali lagi, ketaatan kepada Tuhan adalah jalan menuju berkat sejati. Ketika kita memilih jalannya,
hidup kita dipenuhi damai dan sukacita. Siapa yang mau hidupnya sepanjang 2026 penuh sukacita, penuh damai sejahtera? Maka hari ini kita harus apa? Kita harus hidup di dalam jalannya Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus ya. Yang ketiga, yang terakhir. Yuk saya undang worship leader, pemusik maju ke depan. Yang ketiga, di tahun baru ini kita diingatkan akan pentingnya apa? Yang ketiga, menyambut masa depan dengan pengharapan. Ya, menyambut masa depan dengan apa? Pengharapan. Coba kita buka Yeremia 29 ayat 11. Ya, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya, ini teman-temannya pada nggak datang, pada kemana? Masih liburan ya? Apa masih ada di tahun 2025? Jangan ketinggalan lagi ini nggak datang ibadah. Biasanya kan ya teman-teman rame ya, atau masih ketinggalan Natal GBK dia. Ya yang Natal itu ya 10.000 choir ya, cuma datangnya itu doang. Udah begini ya hilang semuanya, pengangkatan ya. Ya, yuk Yeremia 29 ayat 11. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Yuk kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Sebab aku ini, ayo baca dengan penuh semangat. Sebab aku ini mengenai kamu, demikianlah, yaitu rancangan dan bukan rancangan untuk memberikan kepadamu, katakan amin. Yang tahu siapa hari depan kita? Tadi, yang tahu siapa? Tuhan. Ya kalau yang tahu Tuhan, ngapain kamu cari jalan dunia? Ngapain kamu lebih sibuk sama dunia? Ngapain kamu luangin waktu banyak untuk dunia? Untuk orang-orang di sekelilingmu, lebih banyakin waktu sama dia. Kan dia yang tahu rancangan. Kita kan mau melihat rancangan. Dan dia udah berjanji, aku ini yang mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan yang tahu. Jadi kalau 2026 sepanjang tahun ini ada orang kiri kanan dunia ngomong apa tentang dirimu, tutup kuping rapat-rapat. Tapi kalau dia yang ngomong, buka telingamu lebar-lebar. Katakan amin. Karena hanya dia yang mengetahui rancangan-rancangan yang baik, yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita atas hidup. Ya, makanya apa? Ya, hari ini ayo Tuhan berjanji akan memberikan pengharapan dalam hidup. 2026 kau gak akan pernah kehilangan pengharapan selama hidupmu dekat sama Tuhan. Bilang, angkat tangan kananmu, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya sepanjang tahun 2026, kalau hidupku dekat kepada Tuhan, kalau hidupku berjalan di dalam jalannya Tuhan, aku tidak akan pernah kehilangan pengharapan, tapi aku akan melihat pengharapan yang berlimpah-limpah diberikan dalam hidupku. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Slide selanjutnya lagi, Roma 15 ayat 13. Yuk kita baca. Roma 15 ayat 13, 3, 2, 1 ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala dan damai dalam, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Katakan amin. Ya. Jadi dikatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dalam segala sukacita. Kita mau 2026 hidup kita penuh sukacita dan sejahtera. Maka dekat sama sumbernya. Dia sumber pengharapan. Ya, makanya setiap hari bilang datang sama Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku bilang Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Selanjutnya lagi kita lihat pengharapan di dalam Tuhan adalah jangkar jiwa kita, menjaga kita tetap kokoh di tengah badai kehidupan. Masa depan penuh harapan
karena rancangan Tuhan selalu baik. Jadi masa depanmu penuh dengan harapan. Karena ada rancangan Tuhan dalam hidup kita sepanjang 2026 yang mendatangkan kebaikan. Ya, kita bisa melihat hidup kita penuh pengharapan. Itu semua karena rancangan Tuhan. Bilang sama saya, semua karena rancangan Tuhan. Ya, bukan karena rancangan manusia. Manusia mereka-rekakan yang jahat, 2026 Tuhan ganti mereka-rekakan kebaikan, rancangan yang penuh harapan, damai sejahtera, sukacita dalam hidupmu. Ya, jangan takut ya, masa depan penuh harapan karena rancangan Tuhan selalu baik. Slide selanjutnya lagi. Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Dia adalah Allah yang memegang masa depan kita dengan tangannya yang penuh kasih. Sekali lagi, pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan karena Dia adalah Allah yang memegang masa depan kita dengan tangannya yang penuh kasih. Kesimpulan, melangkah dengan iman di tahun baru adalah perjalanan dengan mata tertuju pada Yesus. Berjalan dalam kepastian janji Tuhan yang adalah pemimpin dan penyempurna iman kita. Selamat malam, selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati setiap hidup kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri. Angkat tangan kita dua-dua, jangan takut lagi, jangan khawatir lagi. Berjalan bersama dengan Tuhan, dengan iman yang baru, iman yang pasti, pengharapan yang penuh. Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Yuk, angkat tangan kita 2026. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Angkat pujian ini. Engkau ada, Engkau ada bersamaku, di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Yuk, jangan ragu lagi akan janji Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Mari jangan ragu lagi, jangan bimbang lagi. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari dengan iman percaya 2026 bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua
tanganmu dua-dua. Bilang sama dia. Bersamamu Bapa, ku lewati. Benar. 2026 perkenananmu, teguhkan hatiku, bilang kau yang bertindak, engkau yang memberi pertolongan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Mari angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Bangkitkan imanmu. Ku pandang wajahmu dan berseru pertolongan. Bilang 2026 pegang tanganku, pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Angkat tanganmu, katakan, ku pandang wajahmu. Berseru, ayo percaya pertolongan. Pertolongan ku datang darimu. Bilang pegang tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan, sorak-sorai di atas kepala kita bagi Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru, katakan pertolongan, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah dalam hidupku. Mari tepuk tangan di atas kepala kita, sorak-sorai. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, benar. Kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami terus memandang wajah-Mu Tuhan. Karena kami yakin 2026 ada masalah, tantangan, persoalan. Pertolongan kami datang daripada Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Sepanjang 2026 kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Karena Engkaulah harapan di dalam hidup kami. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah damai sejahtera kami. Ajar kami 2026 untuk terus mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka berkati Tuhan Yesus, agar setiap anak-anak-Mu, Tuhan mampukan, Roh Kudus memampukan mereka, untuk mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan mereka hidup seturut dengan kehendak Allah. Hidup mereka terpelihara sempurna. 2026 mereka akan melihat mujizat banyak terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan beri ucapan syukur sebagai itu persembahan kami Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan. Berkati Tuhan studi kami, karir kami.
bahkan pekerjaan kami, keluarga kami, orang tua kami, masa muda kami, masa depan kami. Sepanjang 2026 Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kau yang sanggup ubahkan hatiku. Hanya Kau, Yesus. Hanya Kau, Yesus. Hanya Kau, Yesus. Hanya Kau. Oh, penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Hanya Kau, Yesus. Penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku. Hanya Kau, Yesus. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kau yang sanggup ubahkan hatiku. Hanya Kau, Yesus. Hanya Kau, Yesus. Hanya Kau, Yesus. Hanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Hanya Kau, Yesus. Penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku. Hanya Kau, Yesus. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Hanya Kau, Yesus. Penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku. Hanya Kau, Yesus. Penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku. Hanya Kau, Yesus, Tuhan kami. Terima kasih buat setiap persembahan yang sudah boleh teman-teman Borengers berikan di malam hari ini. Dan sama-sama di malam hari ini kita sama-sama mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama mau menyambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bagi teman-teman yang belum menerima roti dan anggur, dapat mengangkat tangan, akan dilayani oleh rekan-rekan yang ada di tempat ini. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah mati bagiku.
hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Sama-sama kita mau bangkit berdiri di malam hari ini. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami tubuhmu Yesus, menyembuhkanku. Darahmu Yesus, menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan kepada gembala sidang. Kembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus, ada tanda, ada kuasa, ada mujizat. Yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita mau angkat rotinya terlebih dahulu tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Ketiga, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, tumor, ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, paru-paru, liver, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Aku tolak pengentalan darah, aku tolak kanker tulang, aku tolak saraf kejepit. Berkati pencernaanku, lambungku, ususku sempurna sehat, tidak kanker usus. Dimanapun aku pergi melangkah berada, dijaga pasukan malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut, tidak terpapar virus apapun. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga, makanlah inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggurnya tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, menyucikan, menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatannya. Berkati rumah tanggaku, rumah tangga yang suci kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian, jauhkan keluargaku dari orang ketiga. Mulutku disucikan, dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doaku penuh kuasa, tanganku disucikan, dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kukerjakan pasti berhasil. Kami tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami semua kumpul di bumi, kumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku sembuh hari ini. Jangan diminum dulu, doa, ucap berkat. Doa, ucap berkat apa yang menjadi kerinduanmu, doa sama Tuhan. 2026 studimu berhasil, masa mudamu diberkati, cita-citamu diberkati, ya, masa depanmu diberkati, Tuhan berhasil. Doa buat orang tuamu, buat keluargamu, apa yang kau cita-citakan semuanya pasti berhasil. Anak-anak muda Bonerges hidupnya penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Ya, banyak yang bersaksi dapat beasiswa dalam dan luar negeri. Doa, punya iman yang besar, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menyertai setiap langkah hidupmu. Kembali bersama-sama dengan iman percaya, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih
dari roti mana? Pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur di padang gurun, diberkati dicukupi, tidak kekurangan. Kedua, bangsa Israel dengan roti mana? Jubah baru, baju baru, artinya mulia, kami mulia, terbangkawan, jumpa Tuhan, pesta di surga. Ketiga, bangsa Israel dengan roti mana? Kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan, generasi majikan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Aku terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2026. Tuhan berkati berhasil 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, penderitaan, segala kutuk semua sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, nilai darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Bagi teman-teman Bonerges yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita percaya setiap kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, sebab kelelahan kita, sebab semuanya sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berdoa buat minyak urapan, angkat minyak urapan saudara, angkat tangan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan oleh gembala martir, gereja martir di akhir zaman ini, mengajar kami berdoa. Yang pertama, minyak urapan punya kuasa untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Yang ketiga, minyak urapan punya kuasa menghancurkan segala kutuk. Dan yang keempat, minyak urapan punya kuasa mengurapi kami lebih dari teman sekutu. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan sepanjang tahun 2026, hidup kami penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Kami yang diurapi dengan minyak urapan tahun 2026, kami menang atas dosa, menang atas setan, kuasa gelap, roh jahat, sakit penyakit, kami sehat panjang umur. Kami yang diurapi dengan minyak urapan sepanjang tahun 2026, kami menolak kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk gagal, kutuk kekurangan, kutuk hutang-hutang, kutuk resesi ekonomi, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk penderitaan, kutuk keturunan nenek moyang, semua dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, tidak berkuasa atas hidup kami. Dan kami yang diurapi dengan minyak urapan sepanjang tahun 2026, kami generasi majikan, kami terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan, Tuhan berkati berhasil. Dan setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan sepanjang tahun 2026, kami dipersiapkan menjadi mempelai Kristus untuk pesta di surga kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Olesi kening saudara dan oleskan kepada bagian tubuh yang sakit. Imani, percaya, mujizat pasti terjadi. Kami juga berdoa berkati setiap permohonan doa jemaatmu. Kami imani doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, dan di atas kayu salib sana Tuhan katakan semuanya sudah selesai. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua, kita berdoa syafaat. Yang pertama, kami ucap berkat buat Gembala Sidang Ibu Pendeta Darneti Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Beri kesehatan, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang 2 kali terus pakai Gembala Sidang untuk memenangkan banyak jiwa bagi surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Bonerges Youth Ministry, Beloved Kids, CBR Esquire. Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan berkati semua anak-anakmu yang hadir. Sebentar mereka pulang dari tempat
tempat ini. Mereka dijaga pasukan malaikat, tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus Kristus. Tidak celaka, tidak bahaya, tidak yang maut. Mereka pulang bawa sukacita, damai sejahtera, dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan di tempat ini. Semua jerih lelah kami melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Bahkan semua yang melayani Tuhan, tim event, Tuhan berkati. Juga saudari Kitty, Tuhan berkati bersama keluarga. Penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh usaha Tuhan. Juga para worship team, Tuhan berkati Pak Vander bersama keluarga. Kami doa Pak Terry bersama keluarga, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh usaha Tuhan. Para backup singer, Tuhan berkati hidup mereka, penuh kemuliaan Tuhan, penuh mujizat. Para imam musik, berkati Pak Sandi Tandarius bersama keluarga. Pak David Melando, Tuhan bersama keluarga, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh usaha Tuhan. Pak Renaldo bersama keluarga, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh usaha Tuhan. Juga Pak Daniel bersama keluarga, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh usaha Tuhan. Bahkan juga kami doa tim multimedia, bahkan soundman, bahkan semua yang terlibat melayani Tuhan tanpa terkecuali berkat-berkat Tuhan tercurah sempurna sepanjang tahun 2026. Kami juga doa berkati bangsa Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri, TNI, Polri, perawat, dokter, suster, berikan kesehatan, hikmat, roh takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan, kebijakan semua yang tepat, yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat yang terbaik dari kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, orang tuamu, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studi anak-anakmu berhasil, apapun yang kau pegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2026, percayalah, Tuhan pasti buat berhasil. Terimalah berkat, rahmat, kasih, karunia dari Bapa di surga, serta penyertaan perlindungan dari Roh Kudus, senantiasa menuntun, membimbing kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput, siap kita semua kawan-kawan terbang ke surga, pesta di surga bersama dengan Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama siap kita yang percaya disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ku berikan hatiku dan jiwaku